Ya, Saudara, Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia untuk mengawali kunjungan apostoliknya. Apa saja yang akan dilakukan Paus Fransiskus yang terjadwal akan beraktivitas mulai besok? Kita tanyakan pada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono. Kami masih berupaya untuk menghubungi Bapak Trias, tapi sebelumnya Saudara, pagi tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai penerbangan dari Italia. Paus Fransiskus tiba dan langsung menuju Kedutaan Besar Vatikan. Dan sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Pak Michael Trias Kuncahyono. Selamat petang Pak Trias, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak, dengan siapa ini? Ya, dengan Cynthia Pak Trias. Pak Trias, Pak besok Cynthia, ya. Terima Gimana? kasih sudah bergabung. Pak Trias, besok ini Paus Fransiskus rencananya akan beraktivitas mulai pukul berapa dan agenda pertamanya apa nih Pak Trias? Cynthia, besok pagi itu agenda pertama ke istana ketemu Presiden Jokowi jam 9 pagi, ya, diagendakan jam 9 pagi untuk ketemu Presiden. Ya, kemudian ada pertemuan empat mata dengan Presiden besok pagi, dan kemudian dilanjut dengan pertemuan dengan Korps Pomatik, ya kan? Korps Pomatik, terus para para tokoh masyarakat, kemudian civil society dan sebagainya. Ya, Pak Trias, ini kan kalau tadi dilihat dari visual yang banyak begitu dilihat oleh masyarakat, Paus Fransiskus menggambarkan begitu sederhana dengan menggunakan kendaraan pada umumnya, dan juga bahkan membuka kaca, melambaikan tangan kepada masyarakat. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat Indonesia? Ya, sebetulnya sederhana sekali ya, dari sejak kedatangannya pakai pesawat komersial, ya kan, dari Italia itu pakai komersial, kemudian bisa datangnya juga dari Bandara Soekarno-Hatta ke Nusa ke kedutaan dengan mobil yang biasa saja ya, nggak biasa saja, bukan mobil mewah itu. Kemudian yang sangat menarik adalah Paus duduk di depan di samping pengemudi, ya kan? Ya, Dewan Pengemudi. Kemudian juga ketika saya lihat tadi ada video-video di sepanjang jalan sekitar misalnya di daerah Semang, di Atmajaya, buka katanya, kasih salam dan sebagainya. Saya rasa pesannya jelas sekali bahwa Paus menekankan kepada kesederhanaan ya, kesederhanaan, ya humble, sederhana. Itu saya rasa yang ingin ditunjukkan pada atau dicontohkan, pesankan Paus pada siapapun juga yang melihatnya ya, tanpa harus banyak bicara. Ya, tanpa harus banyak bicara, langsung menunjukkan. Ini keinginan Paus sendiri ya, Pak Trias, ya? Untuk membuka kaca, bahkan untuk duduk di bagian depan. Betul. Itu keinginan Paus seperti itu. Biasanya kalau kunjungan misalnya di Italia gitu, ke wilayah gitu juga kadang-kadang malah berhenti tengah jalan nemuin sama yang berdiri di samping sungai panjang jalan itu. Dan tadi kan kita lihat membuka kaca depan kiri, terus kemudian ngasih salam kan. Ya. Ini di luar dugaan tentunya ya, tapi kan juga ada faktor keamanan yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana ini untuk besok hari nih? Pastikan masyarakat juga menunggu. Apakah besok akan melakukan perjalanan yang sama dengan membuka kaca dan juga memberikan berkat ya kepada masyarakat di Jakarta khususnya? Saya rasa itu memang menjadi kebiasaan Paus ya. Jadi kalau kita lihat mobilnya kan mobil sederhana banget itu, nggak apa-apa ya, buka kaca begitu saja, kayak seperti kalau kita melihat di Roma di lapangan Santo Petrus dengan mobil sangat terbuka, keliling ketemu umatnya, wah gitu ya, sama aja kan tadi, hanya itu di jalan raya ya, dengan agak kecepatan mobil yang berjalan lebih cepat lagi, tapi tetap membuka kacanya untuk komunikasi dengan siapapun yang ada di pinggir jalan. Hal yang juga mengejutkan Pak Trias adalah Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersial biasa, tidak menginap di hotel mewah, justru memilih Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Apa yang menjadi alasan beliau untuk melakukan ini, khususnya mungkin di Indonesia? Apakah ada pesan tersendiri mungkin? Tadi yang saya sampaikan tadi ya, itu saya rasa ya pesannya memang
tidak dibuat-buat sederhanaan itu ya begitu adanya ya, nggak di hotel, karena nggak di hotel tentu akan bikin repot banyak orang kan itu ya kan, orang nanti ngumpul di situ ya kan, mungkin ngelihat dan sebagainya. Tadi di Nunsiatura dutaan kan di pinggir-pinggir juga banyak banget betul wartawan begitu banyak ya. Kalau di hotel kan sangat sulit sekali untuk akan mungkin mengganggu penginap yang lain dan sebagainya, dan itu tidak mau mengganggu karena kalau kemudian Paus memilih tinggal dan bermalam di kedutaan kan lingkupnya itu saja milik ada milik kedaulatan yang tata suci Vatikan. Di situ tidak ada orang lain yang masuk sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Iya, jadi tapi dari tim pengamanan sendiri, dari panitia penyelenggara sendiri merasa kerepotan tidak? Karena kan justru banyak sekali nih yang dipikirkan ya. Kalau tim pengamanan Vatikan sudah sangat biasa kayak gitu kan. Ya barangkali kalau di kita mula-mula pertama juga terkaget-kaget, loh gimana ini kok begini ya kan? Ya itu sangat wajar gitu. Saya rasa di setiap negara kalau Paus mengunjungi setiap negara juga melakukan hal itu, tentu tuan rumah juga akan sedikit kerepotan, tapi bisa diatasi dengan baik karena memang sesuai dengan keinginan tamu ya kan. Dengan tamu yang biasa begitu ya baik-baik saja. Ya, Pak Trias, yang menjadi hal yang ditunggu adalah Paus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan berjalan di dalam tunnel yang menuju gereja katedral. Apa yang akan dilakukan Paus di situ dan nantinya akan bertemu dengan siapa saja? Apakah umat Muslim juga akan menyambut Paus Fransiskus saat di katedral? Saya kalau acara di katedral saya belum tahu persis ya. Besok itu kan di katedral kan itu khusus pertemuan dengan para imam, para pastor, para suster, para frater, para seminaris dan tokoh-tokoh agama Katolik di situ, lebih karena untuk ketuaan dengan mereka, ya kan? Saya rasa lebih ke situ yang di katedral, ya kan? Tapi kalau pertemuan di Masjid Istiqlal kan memang dengan para pertemuan lintas agama, jadi para pemimpin agama dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia itu bertemu di Masjid Istiqlal besok, ya kan? Yang di tuan rumah orang besar, imam besarnya. Berarti besok masih menggunakan mobil yang sama ya untuk aktivitas Paus Fransiskus ya? Iya. Ya, selama di Indonesia menggunakan mobil itu. Indonesia menggunakan mobil itu. Ya. Tentu pesannya jelas, kesederhanaan dan juga damai sejahtera di bumi bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Trias Kuncayono, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat sore.